Oke, saya tanggapi Pak Pendeta ya. Ini simak teman-teman ya. Simaklah teman-teman ya. Simak teman-teman ya. Nah, Kita analogikan, andai kan Bapak Pendeta ini ujian sekolah. Di dalam ujian itu ada satu persoalan pertanyaan. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyampaikan dan mengajarkan hukum kawin pada Kristen, perihal tentang siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, siapa-siapa yang nggak boleh dikawini. Lalu Bapak Pendeta selaku murid menjawab di lembaran ujian tersebut. Jawabannya apa kata Pak Pendeta? Tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadi mereka laki-laki dan perempuan? Ini jawaban orang gila, Pak Pendeta. loh, itu kan menjelaskan. Nah, yang menyimpulkannya itu yang gila. Nah, yang menyimpulkannya itu yang gila. Enggak, persoalannya kan saya tanyakan gini Pak Pendeta. Yang menyimpulkannya itu yang setengah otaknya. Nah, karena enggak paham. Yang pertanyaan saya sederhana, jelas loh. Ada aturan dari Yesus di mana Yesus menyampaikan pada Kristen tentang siapa-siapa yang boleh kalian kawinin, siapa-siapa yang nggak boleh kalian kawini, yang boleh dikawini dan yang nggak boleh dikawini itu siapa? Ini kan jelas. Pendeta, yang boleh dikawini adalah laki-laki mengawini perempuan. Oh, berarti Pak Pendeta boleh ngawini mama sendiri? Ya, laki-laki mengawini perempuan. Iya, berarti Pak Pendeta boleh kawinin mama sendiri. Maaf ini, Bapak Pendeta berarti boleh kawinin mama sendiri. Ya, Pak Pendeta kan laki-laki, mamanya perempuan, gimana? Ini prinsip dasar. Ini prinsip dasar. Nah, makanya saya tanya hukumnya tadi. Iya, ini hukumnya prinsip dasar. Kalau berpegang pada ini. Nah, sekarang saya tanya, misalnya. Berarti Bapak Pendeta boleh saya tanya. sendiri. Oke. Di Islam ada aturannya begitu? Di dalam Quran ada? Pak Pendeta. Tunjukin di Quran di mana? An-Nisa ayat 22 sampai 23 kita baca ya. Oke, An-Nisa. Sebentar, saya juga ada di sini. Ya, saya baca An-Nisa. Sebentar. Supaya saya jelas ini. Mana? Nih. Sebentar. Al-Isra, Al-Has, An-Nur. Nih, saya bacakan ya. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa lampau yang telah ya. Sungguh perbuatan itu berarti boleh dong. Oleh Allah. Loh. Pada masa lampau. Loh, boleh dong. Kan kejadian pada masa lampau itu masa sebelum Islam diturunkan. Boleh dong. Gimana itu? Iya, itu masa Kristen. Gawat ini. Iya, di zaman Kristen itu boleh, di zaman Kristen. Tampol muka sendiri itu, Pak. Iya, di zaman Kristen boleh. Nah, lalu di sini diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan. Ini panjang penjelasan Pak Pendeta. Berarti dulu boleh dong. Gimana? Berarti dulu Islam boleh menikahi ibunya. Oh, berarti dulu sudah ada Islam. Iya. Sudah ada Islam. Kalian teriak-teriak abad ke-7, abad ke-7. Saya tanya, kan kalian bilang Musa itu Islam. Loh, kok nangis Pak Pendeta ini? Nah, saya lucu. Kamu nunjukin ayatnya, nampol diri sendiri. Sebentar, saya lagi cari surat An-Nisa. Pak Pendeta, dengar. An-Nisa itu nomor berapa itu? Sebentar. Ini penjelasannya saya sampaikan dulu Pak Pendeta ya. Dulu, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ya, pada zamannya Kristen ada, ya, pada masa itu manusia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ini Pak Pendeta ya. Orang-orang menikahi mamanya, menikahi istri bekas dari ayahnya. Oke, jadi kamu bilang sebelum Nabi diutus, Abraham itu boleh menikahi mamanya. Teksnya di dalam Abraham boleh menikahi. Jadi dalam Islam Abraham boleh menikahi mamanya. Gimana? Jadi kamu dikatakan Muslim Pak, bukan Islam. Bedakan Muslim, bedakan Islam. Apa itu? Di Indonesia kan Islam. Pak Pendeta, saya dulu surat. Aduh, sebentar. Masa lampau itu yang dimaksud masa lampau. Surat apa tadi namanya? Ini Pak Pendetanya ya. Yang dikatakan pada masa lampau, ya, masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Nabi kan belum diutus pada masa itu. Nah, berarti di zaman Abraham boleh.
Ya terserah kalau Pak Pendeta menganggap seperti itu. Terserah. Ya, kan itu kan Yang kitabmu penting yang bilang itu begitu. bukan bagian. Yang itu kan penting itu kitabmu yang bukan. bilang begitu. Pendeta bisa Mana sih? gantian ngomongnya enggak? Pak Pendeta bisa gantian enggak ngomongnya? Enggak, dari tadi kan saya cuma dengar saja, saya belum ngomong. Iya, saya jawab ya. Saya jawab ya. Terserah Bapak Pendeta berkata seperti itu. Ya tapi kan saya perlu tanya, saya perlu selidiki. Sabar karena dulu lah, kamu ini mau saya tunjukin jawab dalilnya. loh. Pak Pendeta kok tunjukin kayak dalilnya. jemaat lain ya? Nah, saya lagi cari surat Anisa itu di mana itu? Loh, kan oh saya Anisa, tunjukkan Anisa. tadi, Pak Oke, Pendeta. Anisa tadi nomor berapa? 23. 23. Saya baca dulu ya. Supaya saya baca. Ini jangan Nanti kita mirohin ya. nyerang Kristen, tahu-tahu ada kelemahan yang parah di sini. Bukan nyerang loh. Ya, 23. Harimat alaikum sudah. Diharamkan atas kamu, ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anakmu perempuan dari saudaramu laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, apa? Coba ini apa? Saudara ayahmu yang perempuan, oke, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Nah, ini penerapan ini tidak bisa di NTT. Oke, sekarang saya tanya. Saya tidak tanya di NTT. Ini Pak enggak, Pendeta. ini kalau kita bisa gini, konteks budaya, Islam di Aku NTT nggak tidak tanya bisa NTT. menerapkan ini. Nah, Aku ini. nggak tanya budaya. Ya sudah, saya lagi baca ini. Pak Pendeta gantian Anak-anak boleh nggak? perempuan dari saudaramu yang perempuan. Pak Pendeta boleh gantian nggak? Ibu-ibu Boleh yang gantian nggak, Pak menyusui, Pendeta? saudara-saudara Pak Pendeta. perempuanmu. Nah, mana Jadi gini ya. Nggak mau gantian ngomong dia. Gimana? Capek kali diskusinya loh. Kayak kami sama jemaat, aku ini S2 loh. Gantian ngomong bisa Pak Pendeta? sebentar, bukan, enggak usah framing. Boleh gantian. Bukan Ya, framing, gantian dulu, gantian Iya, boleh. makanya kan gantian segini, ngomong sebentar. boleh. Sekarang Gantian saya ngomong ngomong dulu. boleh. Oke, saya ngomong dulu. Boleh saya ngomong Berapa dulu? lama saya tunggu? Berapa lama saya tunggu ngomong? Tapi setelah itu jangan dipotong saya Oke. ngomong ya. Berapa lama saya tunggu? Oke, saya klarifikasi saja. Saya hanya mau bertanya. Berapa lama saya tunggu? Enggak, saya tanya sekarang. Saya Iya. minta klarifikasi. Oke. Tadi kan bilang aturan-aturan itu dulu boleh. Dulu boleh sebelum ada Muhammad, dulu boleh. Ya kan? Di mana datanya dulu boleh? Yang kan tadi kan kamu ngomong gitu, Faruk. Tidak kayak gitu bunyinya Pak Pendeta. Nah, coba bacakan ulang. Coba bacakan Jadi ulang. gini, ya di Nah, ayat jawab. 22-nya, dengar dulu Pak Pendeta. Dan coba bacakan janganlah dulu. kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian Pak pada masa yang telah lampau. Ayat Pada apa, kejadian pasal pada berapa? masa lampau ini tadi, dengar dulu Pak Pendeta. Masa Dengar, lampau. Ya, Dengar kan? dulu Nanti lah. boleh dong. dengar dulu lah, biar saya bisa jelaskan. Ah. Kejadian di pada masa lampau itu, apakah Nabi Muhammad SAW sudah diutus? Nah, ya artinya kan gini. Maksud dari Tunggu, ayat jawab itu. dulu, jawab dulu. Apakah pada masa itu Nabi Muhammad Iya, SAW maksudnya gini. diutus? Dalam penjelasan kamu kan gini. Sebelum Muhammad diutus, ya, sebelum Muhammad diutus itu boleh. Ya, toh? Tidak boleh. Jadi gini dia penjelasannya Nah, Pak Pendeta. jadi gimana? Ya, gini, dengar dulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dikenal pada masa itu zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kan Jadi- gitu. Dengar dulu Pak Pendeta. Ini gimana sih? Oke, silakan. Gimana Zaman kita jahiliyah. diskusi kayak gini? Gitu Oke. loh. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus, zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Di mana salah satu kebodohan dari orang-orang pada masa itu, ya orang-orang pada masa itu, ya sebelum Nabi diutus ini ya, mereka itu mewarisi istri ayahnya. Termasuk waktu itu Karistin mewarisi istri Nah, ayahnya. ini sebentar, Setelah- ini dengar tuduhan. dulu Pak Pandita. Sebentar, Dengar dulu. kalau sudah tuduhan enggak, Dengar termasuk dulu Kristen ini lah. mana katanya? Nah, sekarang kan Dengar kamu bilang dulu tadi. lah. Sebentar, saya Kenapa tanya saya ini, dikait jadi saya- jemaat ya? Kayak mana Kayak jemaat kita sini. diskusi ini?
sekarang saya Udah bisa ngomong kita loh. masalahnya kan kamu menyerang Kristen, termasuk Kristen, tapi Padahal datanya nggak ada nyerang, tidak? saya tanya loh. Datanya tadi pernyataan, termasuk Saya itu sudah bertanya justifikasi. tadi, di dalam Justifikasi. Kristen, adakah Yesus Nah, yang menyampaikan kalimatmu kami? barusan ini, yang barusan Yang ini, mana? zaman jahiliyah, sebelum Muhammad kamu bilang zaman jahiliyah termasuk Kristen. Loh, Nah, itu berarti kan zaman itu nggak ada Kristen. itu Sebelum kan Nabi Muhammad SAW nggak ada Nah, Kristen. justifikasi. Berarti Jadi saya sebelum tanya Nabi- gini, dulu, Pak Pendeta. sebentar. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, waktu itu belum ada Kristen. Oke, kalau gitu konsepnya gini. Berarti menurut Islam, sebelum Muhammad ada, sebelum Muhammad diutus, semua orang neraka menurut Islam, betul? Nah, saya jawab ya. Jangan dipotong Pak Pendeta ya, tolong ya. Nah, ya oke, Boleh? tapi jangan justifikasi sesuatu yang tidak ada data. Enggak. Aha. Ya Ini tolong orang ya, cerdas jangan dipotong soalnya. ya. Kamu bicara dengan orang saya mute cerdas. dulu ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, apakah semua orang termasuk neraka? Tidak. Mereka yang tunduk dan patuh mengikuti apa yang disampaikan nabinya, mereka masuk surga. Kalau mereka menuruti apa yang dikatakan Musa, masuk surga. Zakaria, Yahya, Isa masuk surga. Cuman pada masa itu, ya, ajaran dari seluruh para nabi itu dikaburkan oleh umatnya, sehingga mereka melakukan perbuatan yang nggak pernah diajarkan oleh nabinya. Kenapa Kalau itu dalam dongeng. surah An-Nisa Kalau yang itu dulu lah dongeng. Pak Pendeta? Saya potong dulu. Bagaimana aku diskusi? Kok kayak gini Pak Pendeta Nah, ini? state. Aku Maksudnya ditanyain state. ini loh. Aku ditanyain aja Pak Pendeta yang panik. Gantian lah. Ini mau aku Narasinya jelaskan. kepanjangan. Ya bentar ya. Kenapa di dalam surah An-Nisa 22 itu dikatakan kecuali pada kejadian masa lampau? Karena di situ perbuatan dia masa lampau itu ya, itu diampuni. Sama seperti aku Pak Pendeta. Sebelum aku masuk Islam. Oke, nggak usah. Saya nggak perlu kesaksian Pak pribadi. Pendeta. Cukup sudah. Itu dapat kesaksian pribadi. Tunggu dulu. Sebelum aku masuk Islam, aku kan makan babi. Aku kan menyekutukan Allah. Ini Aku udah kan kemana-mana, gereja. udah makan babi, Aku kan nyembah udah Yesus. kemana. Ini Dulu. tanyanya kemana, gimana? Semuanya itu diampuni. Itulah makna dari perbuatan masa lampau. Oke. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi nabi, semua itu diharamkan, tidak boleh lagi. Perbuatan itu Saya jangan jawab kau ya. lakukan lagi. Tapi kalimat dalam surah An-Nisa 22 tadi bukan sebuah pembenaran atas perbuatan itu. Sekarang saya tanya, setelah Pak Pendeta itu membaca surah An-Nisa 22-23-nya, adakah Yesus menyampaikan hukum seperti hukum yang tertulis dalam surah An-Nisa 22 tadi? Sebentar. Oke, sebelum saya jawab, saya mau ini nih. Ini menjadi satu kontradiksi antara Al-Quran dan Al-Quran. Ya, kontradiksinya ialah di dalam Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah nomor 7 itu dijelaskan jalan-jalan disuruh mengikuti jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepadanya. Nah, jadi Kok lari ke Al-Fatihah? sebentar. Jadi Al-Fatihah itu bilang begini. Artinya sebelum Islam ada, sebelum Muhammad ada, itu sudah ada jalan lurus. Nah, sudah ada jalan Kan udah lurus. saya jelaskan Nah, tadi Pak Pendeta. sebentar. Mereka yang Loh, setiap mengikuti kali nabinya. ini mana yang ketakutan ini, mana yang kepanikan. Nah, Loh jadi Pak Pendeta dibilang- aku udah kasih penjelasan tapi mati akalnya. makanya tadi dibilang gini. Berarti ternyata kalau berdasarkan surat An-Nisa nomor 20 berapa tadi 22 ya, berarti sebelumnya itu orang-orang diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Kalau orang-orang diperbolehkan melakukan perkawinan seperti yang tidak dibolehkan di dalam surat An-Nisa itu untuk Islam sekarang, untuk Muslim sekarang, sesudah Muhammad diutus, ya, sesudah Muhammad diutus, berarti konsepnya bagaimana dengan Abraham, ya, bagaimana aturannya dengan Abraham, bagaimana aturannya dengan Yakub, bagaimana aturannya dengan Musa dan yang lain-lain. Oke, saya jawab ya Pak Pendeta ya. Jangan dipotong Oke. ya, tolong ya. Jangan dipotong ya. Ya, Oke, oke. teman-teman, dengar dulu teman-teman ya. Ya, Sepertinya kalau sebentar. Kalau kalian membicarakan ini yang di bawah ini, sebentar. Yang di bawah ini, kalau kalian membicarakan Alkitab, itu tidak bilang menghujat.
Tapi kalau kami membicarakan Al-Quran, kalian bilang menghujat. Dasarnya. Ya, Pak Pendeta jangan kayak Nah, itu di bawah itu. Nggak, di bawah itu. Pak Pendeta kan udah di atas, ngapain baca tippingan lagi? Nah, saya baca di bawah, maksudnya gini. Kok Udah di pakai atas kepanasan? loh. Nggak, maksudnya gini. Kenapa Aduh, bisa... kacau kita pendetanya ini kayak anak perempuan ini. Dengar Pak Pendeta ya, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW disebut Itu. dengan zaman fatroh. Apa itu zaman fatroh, Faruk? Zaman kekosongan Nabi. Karena zaman itu adalah zaman kekosongan Nabi, orang-orang pada masa itu hidup ya sesuai dengan hawa nafsunya. Sebahagian dari mereka itu orang Kristen. Nah, ini kan, lihat ini, kalau ini sebenarnya menghujat. Ini nggak menghujat loh. Tapi Jadi kalian ada gini. di abad pertama kalian bilang. Oke, kami, kalau Ya, orang Kristen ini gantian jujur. lah. Ini gantian, ini baru ku jawab loh Pak Pendeta. Ini mau ku jawab sabar dulu, tolong. Iya, Udah karena ada tahu. tuduhan Sabar, terhadap orang sabar. Kristen, makanya saya klarifikasi. Iya, Saya dengar mau klarifikasi. dulu lah. Dengar dulu Pak Pendeta. Biar saya lanjutkan dulu narasi saya. Nah, jangan marah. ketakutan. Enggak, jangan marah lah. Anda kan udah bertanya ke saya mau menjawab ini loh. Masa nggak dikasih menjawab? Nah, itu disebut dengan zaman patroh. Di mana orang-orang pada masa itu, karena zaman itu adalah zaman kekosongan Nabi, mereka hidup dengan hawa nafsunya. Akan tetapi, setelah Nabi Muhammad SAW hidup, diutus, orang-orang yang hidup di zaman fatroh ada, masih hidup ketika di zaman Nabi. Mereka pernah melakukan itu. Makanya dalam An-Nisa 22 itu dikatakan kecuali yang telah terjadi masa lampau. Allah tak ampuni itu kalaupun ada di antara kalian melakukan itu. Tapi selanjutnya jangan kau lakukan lagi. Itulah dijelaskan dalam ayat 23-nya tadi. Yang jadi pertanyaan, jika memang Bapak Pendeta itu mengingkari, kukatakan tadi, ketika Nabi Muhammad SAW belum diutus, pada masa itu ada Kristen, di mana mereka melakukan hal itu, mengawini mama kandungnya. Pak Pendeta kalau mau mengingkari itu, emangnya di dalam Kristen, coba kasih satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang Bapak Pendeta Yesus ya, setelah Yesus diutus ke dunia ya. Ingat Pak Pendeta ya, setelah Yesus diutus ke dunia, sekali lagi saya tanya, saya katakan, setelah Yesus diutus ke dunia, Ya, jadi gini, pernahkah Yesus membuat hukum perkawinan bagi Kristen tentang siapa-siapa yang boleh kalian kawini, siapa-siapa yang nggak boleh kalian kawini? Silakan datanya. Oke, saya mau jawab dulu tuduhan justifikasi tadi, termasuk Kristen. Jair dong diberkati bangsa Bali. Nah, jadi gini, makanya saya bilang sebenarnya pada waktu Anda jadi Kristen, Anda belum tuntas. Anda belum tuntas. Ya, jadi gini ya. Sebelum Muhammad hidup, ya sebelum zaman Muhammad hidup, ya itu Kristen sudah ada. Nah, Berkembang, oke, ya berkembang di daerah Palestina. Tetapi dalam prinsip Kristen, Yesus sendiri bicara di Matius pasal yang ke-19 tadi, pernikahan itu harus antara lawan jenis. Itu aturannya. nah berarti Pak Kemudian- Pendeta boleh kawinin Oke. mama kandung dong. Sebentar. Pak Pendeta Kok sama kamu mama potong-potong? kandungnya lawan jenis nggak? Iya, itu prinsip pertama. Boleh kan? Iya kata dia. Prinsip nggak gitu, bukan gitu. Prinsip Gini, pertama. enggak. Kalau Nah. berdasarkan lawan jenis, Pak Pendeta dengan mama Bapak Pendeta itu lawan jenis loh. Berarti boleh Bapak Pendeta Iya, mengawini lawan Bapak bukan begitu caranya. Kamu kan nggak paham. Narasinya Kalau tuntas memang tidak dulu. boleh, mana hukumnya? Lalu Kalau memang tidak begitu, mana hukumnya? nah, lalu yang kedua, Pak aturan Pendeta, kedua saya kan tidak mau namanya dengarkan hukum. Anda. Memang Saya tidak mau aduh, coba dengarkan kamu Anda. makanya saya Dapat. bilang sekolah nggak terlalu tinggi jadi Apa susah. loh Pak Pendeta? Dapat. Saya bicara coba cerdas dikit gini, maksudnya gini. Iya, itu dapat. namanya Jangan hukum. kenalan loh Pak Pendeta. Undang-undang itu. Jangan kau pandang, jangan kau buat ini seperti gereja. Data. Datanya apa Pendeta? Data. Mana datanya? Kepanasan sebenarnya. Agak panasan kalian di mute. Kenapa? Karena kebohongannya mau diungkapkan. Ketakutan. Karena kamu Nggak, bohong datanya semua loh, Faruk Pak tentang Pendeta. kekristenan. Bertobat Kalau kamu memang tidak Faruk. boleh, Nah, Pak saya suruh Pendeta kamu sabar. bertobat Faruk. Kamu bertobat. Pendeta sabar. Nah, sekarang gini. Kalau memang, Saya suruh kamu Pak Pendeta. bertobat untuk menghujat Kristen. Kamu bertobat.
Pak Pendeta, saya tidak Nah, menghujat. sebelum kamu dimurkai loh, kamu itu jalan orang fasik, kamu sudah menempuh jalan orang fasik dengan cara melakukan jadi kejahatan. curhat ini. Itu jalan orang fasik. Nah, kamu naikin saya di sini, saya ngomong, kamu mute. Kamu framing. Loh, gimana nggak Nah, itu ini kan Pak Pendeta, enak. jangan curhat lah. Kan dari saya bilang, Nah, saya suruh kamu jangan bertobat sebelum marah-marah. terlambat, Farouk. Nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai akalnya. jadi di mute kan Komalku bukan gereja. Data loh Pak Pendeta, data. Kalau Bapak di Pendeta mute. berpegang kepada Kenapa kitab takut Matius kalian 19 ya? tadi, Nah, makanya saya berdasarkan jelaskan yang jika pertama. Pak Pendeta, jika hanya berdasarkan laki-laki dan perempuan, Bapak Pendeta laki-laki, mamanya Bapak Ya, itu Pendeta poin perempuan, pertama, ada poin. berarti Bapak Pendeta dengan mama Bapak Pendeta boleh kawin dong. Poin keduanya Poin apa? keduanya di mana? Poin keduanya di mana? Makanya jangan goblok gitu. Iya, Jangan goblok gitu. Dengarkan dulu orang. Goblok lah. Nggak, apa maksudnya lagi? gini. Maksudnya gini, kalian ini kan Senyum, Pak ketakutan Pendeta. muslim-muslim. Pak Pendeta senyum dulu. Muslim-muslim Senyum ini. dulu. Nah, Dan saya jangan tegang biasa kali, aja senyum saya. dulu. Nah, saya Senyum hanya dulu. mau katakan bahwa Senyum dulu, saya dan hanya jangan mau tegang katakan kali Pak bahwa Pendeta senyum. saya mau katakan bahwa apa? Itu framing. Itu kamu tuh sudah tersesat terlalu jauh, Farouk. Bukan hanya pindah agama kamu. Bukan hanya pindah Nggak usah agama. terlalu curhat, Tapi kamu Pak. Nggak usah menghujat terlalu agama curhat. orang. Ada Nah, tidak? menghujat Mana agama dalilnya? orang, Mana itu. ayatnya? Ya, makanya saya mau Mana dalil dan sampaikan ayatnya, untuk Pak? untuk para penghujat saya mau sampaikan. Kenapa jadi Makanya curhat ditanya. ini Pak Pendeta? Nah, Mana maka ditanya ayatnya tadi. yang Ya, diajarkan makanya oleh saya mau kasih Yesus? ayat. Kenapa kamu Udah, ketakutan? mana? Kenapa jadi Iya. curhat? Saya jelaskan. Kamu Jawab. tenang, bisa tenang. Iya, Ya, dijawab, silakan, bisa dijawab. Yang Oke. kedua katanya Le Bayu, ada data yang kedua. Yang kedua ada data Ya, larangan. yang kedua. Kandung ada katanya. Oke. Mana? Yang kedua di dalam 1 Korintus 5 ayat 5. Kita Itu buka tidak ya, bentar Pak Pendeta ya, dibenarkan. boleh. Kita Nah, baca sama-sama. tidak 1 dibenarkan Korintus- mengawini, ada dosa dalam jemaat. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 1 Korintus berapa pasal Pak Pendeta? 5. 1 Korintus Nomor? pasal 5. Ini kok feedback Nomor? direkam ya. Kalian mulai. Nomor berapa Pak Pendeta? 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5 supaya jelas narasinya. Ya, kita baca sama-sama ya. Saya putar kamera saya ya. Jangan di framing saya ini menghujat ya. Lagi kecil. Ya. Yang besar ya. Kecil kali. Bentar saya cari yang besar tulisannya Pak Pendeta. Oke, saya tadi bertanya kepada Bapak Pendeta Keteswa. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Bapak Pendeta itu Saya sudah kasih lebih dari 1 ayat. 2 ayat saya kasih malah. Nih, Saya kasih sebut 2 satu ayat dalam Bible. Iya. Sabar Pak Pendeta. Sebut satu ayat biar kita kasih tahu konteksnya. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang Pak Pendeta mengawini mama kandungnya. Dia memberikan data 1 Korintus 5 nomor 1 sampai 5. Kita baca teman-teman. Ini dia. Memang orang mendengar bahwa ada pencabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah, sekalipun demikian sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih patuh kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu di tengah-tengah kamu. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku. Ya hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, ya orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, dia, sehingga binasa tubuhnya dan agar diselamatkan pada hari Makanya Tuhan. waktu Farouk jadi Kristen kan tidak tunggu baca itu. dulu, Pak Pendeta. Ini jawaban orang gila ini loh. Farouk jadi Kristen nggak pernah baca ayat itu. Makanya framing Kristen. Gimana Nah, Pak itu kan- Pendeta ini loh? Kan itu ya ayat 2-nya jelas. Ayat Kalau di 1 sudah Al-Quran jelas. tadi Pak Pendeta, Nah, jawaban itu kan orang sudah. gila loh. Kalau di Al-Quran tadi kan jelas dalam surah An-Nisa 23 kan. Itu baru 2. Diharamkan atasmu menikahi istri Masih dan banyak ayat lagi. menikahi ibumu. Gitu loh.
Ini kemana-mana penjelasannya Pak Pendeta, ya Allah. Kemana-mana kan ada Pak ayatnya Pendeta, jelas. saya bisa minta tolong Pak Pendeta, jangan kasih jawabannya orang gila lah Pak Pendeta. Ini jawaban orang gila ini loh. Ketakutan. Kita ini bukan jemaatmu lagi Pak Pendeta. Kita ini mantan dari jemaat kalian ya. Kalian itu kalian Kristen nggak beres semua. Yang pindah itu, yang pindah ke Islam itu banyak Kristen yang tidak beres semua. Seperti coba lah yang ditanya apa, Bapak Pendeta jawab apa. Nah, ini kan jelas itu dosa dalam jemaat. Ini kan jelas ini. Di mana di situ kalimatnya dikatakan diharamkan kamu menikahi ibumu di Ini kan mana? dosa dalam jemaat ayat 1. Memang Udah saya baca mendengar, nggak ada loh Pak Pendeta. memang orang mendengar bahwa ada percabulan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Yang saya tanya hidup atau mengamini, Jadi Kristen Pak Pendeta? itu belajar dulu. Yang saya Jangan tanyakan, Pak framing Pendeta, Kristen. ganti Oke lah ya. langsung ngomong Saya aku. di mute terus, saya turun aja. Saya tunggu